Baru-baru ini, Uni Eropa mengumumkan tarif untuk kendaraan listrik Cina, sebuah langkah yang tidak mengejutkan kita. Bagaimanapun, respons Uni Eropa dapat diprediksi setelah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada kendaraan listrik Cina. Namun, yang mengejutkan, Cina mulai mengambil tindakan balasan hanya seminggu kemudian. Pada Oktober 2024, seorang produsen mobil Cina mengumumkan akan membatalkan rencananya untuk memproduksi 150.000 kendaraan listrik di Spanyol. Menghadapi situasi ini, Spanyol tampaknya menyadari keseriusan masalah tersebut. Mereka mulai mengubah sikap, menyatakan dukungan terhadap investasi perusahaan mobil Cina di Spanyol, dan meminta Uni Eropa untuk mempertimbangkan kembali keputusannya untuk mengenakan pajak pada kendaraan listrik Cina. Namun yang menarik, meskipun Barat terus menindak kendaraan listrik Cina tahun ini, Rusia telah memberikan undangan kepada Cina dengan harapan lebih banyak perusahaan kendaraan listrik Cina akan membangun pabrik di wilayahnya. Jadi, apa arti pembatalan 150.000 pesanan kendaraan listrik oleh Cina bagi Spanyol? Akankah Tiongkok meninggalkan pasar Eropa dan beralih ke Rusia untuk pengembangan? Jika Anda menyukai video kami, silakan klik untuk berlangganan, agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Sekarang, mari kita bahas topik hari ini. Seperti yang kita semua tahu, Uni Eropa telah mengenakan tarif tinggi pada kendaraan listrik Tiongkok, yang konon dimaksudkan untuk mengatasi masalah subsidi, tetapi alasan sebenarnya di baliknya adalah tekanan dan kepanikan besar yang dirasakan Barat di bidang energi baru. Dahulu, merek seperti BMW dan Volkswagen dari Jerman serta Tesla dari Amerika Serikat melambangkan level teratas industri otomotif dunia. Namun, dengan transformasi cepat pasar kendaraan energi baru, kejayaan perusahaan mobil tradisional ini perlahan meredup. Sementara merek kendaraan listrik Tiongkok telah membuka peluang untuk pengembangan yang pesat. Dengan teknologi baterai yang canggih, sistem penggerak yang cerdas, dan biaya produksi yang kecil, perusahaan mobil Tiongkok telah bangkit dengan cepat di pasar global. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, penjualan kendaraan listrik Tiongkok di Eropa meningkat sebesar 40% dari tahun ke tahun, dan pangsa pasarnya pernah melampaui 15%. Sebaliknya, perusahaan mobil lokal Eropa tampaknya kesulitan dalam transformasi elektrifikasi dan sulit untuk mengimbangi kecepatan perusahaan mobil Tiongkok dalam hal penelitian dan pengembangan teknologi atau efisiensi produksi. Menurut data resmi yang dirilis oleh Eropa, harga rata-rata kendaraan listrik Tiongkok pada tahun 2023 akan menjadi sekitar 497 juta rupiah, dan biaya produksinya hanya akan setengah dari model serupa di Eropa dan Amerika Serikat. Sebaliknya, harga rata-rata kendaraan listrik baterai di Eropa setinggi 1,1 miliar rupiah. Kesenjangan harga yang jelas ini telah memberi perusahaan mobil Tiongkok keunggulan kompetitif yang lebih besar di pasar dunia. Meskipun banyak perusahaan mobil Eropa telah mulai mengembangkan model listrik murah dengan harga sekitar 322 juta rupiah, model-model ini tidak akan tersedia hingga paling cepat tahun 2025. Jeda waktu seperti itu semakin melemahkan daya saing mereka. Selain itu, dari data yang dirilis oleh Data Force Research Institute, kami menemukan bahwa pada bulan Juni 2024, pangsa kendaraan listrik Tiongkok di pasar Eropa telah mencapai 11,1%, yang merupakan rekor tertinggi. Yang lebih penting adalah bahwa pada bulan Juni 2024, jumlah kendaraan listrik murni yang didaftarkan oleh merek Tiongkok di Eropa melebihi 23.000, peningkatan bulan ke bulan sebesar 72%. Peningkatan ini hampir 2 kali lipat dari peningkatan jumlah total pendaftaran kendaraan listrik di Eropa bulan itu. Namun, ketika para produsen mobil Tiongkok berusaha keras dan bersiap untuk membuat rencana besar di pasar dunia, badai perdagangan tiba-tiba melanda. Pada Juni 2023, Komisi Eropa mengeluarkan pernyataan yang mengumumkan akan mengenakan tarif sementara pada kendaraan listrik yang diimpor dari Tiongkok mulai awal Juli dan akan mengumumkan kebijakan tarif final pada Oktober 2024. Diperkirakan tindakan ini akan berlaku hingga 5 tahun. Berita ini seperti bom yang meledak,
menyebabkan guncangan besar di industri kendaraan listrik di Tiongkok dan Eropa. Namun alasan yang diberikan oleh Uni Eropa dikarenakan perusahaan kendaraan listrik Tiongkok dianggap mendapat keuntungan dari subsidi pemerintah dan menjual produk di pasar Eropa dengan harga di bawah biaya pokok, sehingga merugikan kepentingan industri otomotif lokal Eropa. Namun, tindakan anti-dumping oleh Uni Eropa ini tidak hanya mengejutkan produsen mobil Tiongkok, tetapi juga menjerumuskan pasar ke dalam ketidakpastian baru. Perlu dicatat bahwa ketika Uni Eropa mengumumkan pengenaan tarif, beberapa produsen mobil Tiongkok di bawah tekanan tiba-tiba menghentikan beberapa proyek produksi, dan beberapa bahkan berencana untuk membatalkan atau menunda pengiriman 150.000 pesanan ke pasar Eropa. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi di balik ini? Kita semua tahu bahwa sejak Uni Eropa meluncurkan sanksi, produsen mobil terkenal Tiongkok telah terkena dampaknya, di antaranya pengalaman Chery Automobile yang sangat menarik perhatian. Sebagai salah satu perwakilan merek independen Tiongkok, Chery mulai menata pasar Eropa sejak tahun 2007. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, perusahaan mobil Tiongkok ini telah memiliki kesadaran merek dan pangsa pasar tertentu di Eropa. Pada bulan April 2023, Chery Automobile mencapai perjanjian kerjasama penting dengan perusahaan Ebro Spanyol. Kedua pihak akan mendirikan usaha patungan di Spanyol untuk bersama-sama mengembangkan dan memproduksi kendaraan listrik. Menurut perjanjian tersebut, Chery berencana untuk memproduksi model baru andalannya Omoda 5 di Spanyol, dengan perkiraan produksi tahunan sebesar 150.000 kendaraan dan menciptakan lebih dari 1.200 lapangan pekerjaan di wilayah tersebut. Namun, sejak Uni Eropa mengeluarkan pernyataan tentang pengenaan tarif, banyak orang awalnya mengira bahwa produsen mobil Cina seperti Chery, yang telah berencana membangun pabrik di Eropa, akan dapat menghindari badai ini. Lagi pula, setelah pabrik dibangun dan mulai berproduksi di Eropa, tidak perlu khawatir tentang tarif impor. Namun dalam menghadapi kesulitan mendadak ini, Chery Automobile tidak memilih untuk mundur, tetapi menunjukkan ketahanan unik perusahaan Cina. Setelah evaluasi yang cermat, Chery akhirnya memutuskan untuk menunda rencana produksi pabriknya di Spanyol, menunda produksi yang semula dijadwalkan dimulai pada Oktober 2025 selama setahun penuh. Keputusan ini bukan hanya protes terhadap kebijakan tarif Uni Eropa, tetapi juga mengirimkan sinyal yang kuat. Jika Uni Eropa tidak mencabut sanksi terhadap kendaraan listrik Cina, rencana produksi Chery dapat ditunda tanpa batas waktu. Meskipun secara nominal ditunda, pada kenyataannya, Chery mengekspresikan posisi dan sikapnya dengan tindakan. Namun, perlu kita pahami bahwa rencana investasi otomotif Tiongkok di Spanyol, selain untuk pengembangan perusahaan itu sendiri, juga membawa harapan pemerintah dan rakyat Spanyol. Pabrik dengan produksi tahunan 150.000 kendaraan berarti manfaat ekonomi yang besar, dan juga akan mendatangkan banyak kesempatan kerja dan kerja sama teknis. Bagi Spanyol, menarik perusahaan besar Tiongkok seperti Chery Automobile untuk berinvestasi dan membangun pabrik merupakan langkah kunci dalam mengembangkan industri otomotif dan mempercepat pengembangan kendaraan listrik. Sebelumnya, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez secara terbuka menyatakan dalam banyak kesempatan bahwa ia dengan jelas mendukung rencana investasi Tiongkok di Spanyol dan meminta Uni Eropa untuk mengkaji ulang keputusannya untuk mengenakan tarif pada kendaraan listrik Tiongkok. Hal ini cukup untuk menunjukkan bahwa pemerintah Spanyol sangat mementingkan kerjasama dengan produsen mobil Tiongkok. Bahkan, selain Spanyol, negara-negara Eropa lainnya juga berharap akan menarik minat perusahaan mobil Tiongkok untuk membangun pabrik di sana. Beberapa analis bisnis menunjukkan bahwa peringatan hambatan investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan mobil Cina memiliki tujuan yang lebih dalam, untuk membuat Uni Eropa menyadari bahwa memaksa perusahaan mobil Cina untuk berinvestasi dan membangun pabrik dengan mengenakan tarif tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi dapat melanggar kepentingan investasi perusahaan Cina. Di antara mereka, Prancis, Italia, dan negara-negara lain berharap untuk memaksa perusahaan mobil Cina memilih membangun pabrik di Eropa dengan mengenakan tarif,
sehingga akan mendatangkan pendapatan pajak ke Uni Eropa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan permintaan lokal untuk bahan baku. Bahkan perusahaan mobil Jerman telah menyarankan bahwa jika perusahaan mobil Cina menghadapi kesulitan dalam ekspor, mereka bisa membangun pabrik di Jerman untuk mempertahankan bisnis ekspor. Namun tampaknya Cina tidak menerima solusi seperti itu. Faktanya, meskipun Cina telah kehilangan pasar Eropa, tampaknya tidak terlalu terpengaruh. Menurut apa yang telah saya pelajari, Rusia berencana untuk mengenakan pajak pembuangan kendaraan pada mobil impor, dan bahkan mengharapkan lebih banyak perusahaan mobil Cina akan melokalisasi produksi secara lokal. Faktanya, mobil-mobil Cina telah memasuki pasar Rusia sejak 20 tahun lalu. Hingga tahun 2021, pangsa pasar mobil Cina di Rusia hanya 9,1%. Namun setelah pecahnya konflik Rusia-Ukraina pada tahun 2022, produsen mobil Eropa, Amerika, dan Jepang menarik diri dari pasar Rusia, dan industri manufaktur mobil lokal sangat terdampak, dengan produksi dan penjualan turun lebih dari 60%. Secara khusus, pasar kendaraan energi baru hanya memiliki penjualan tahunan sebesar 840 kendaraan. Namun pada tahun 2022, mobil-mobil Cina muncul di jalan-jalan Rusia seperti hujan, dan pangsa pasar mereka dengan cepat meningkat menjadi 19,5%. Pada tahun 2023, angka ini mendekati 60%. Menurut data dari Bea Cukai Tiongkok, Rusia kini telah menjadi pasar otomotif luar negeri terbesar Tiongkok. Pada bulan Agustus tahun ini saja, ekspor otomotif Tiongkok ke Rusia mencapai lebih dari 19% dari total ekspor, dengan volume ekspor lebih dari 600.000 kendaraan, yang mencatat rekor ekspor sebesar 25 triliun rupiah. Data Rusia juga menunjukkan bahwa pada bulan Juni tahun ini, dari 124.000 mobil penumpang yang baru terdaftar, sekitar 76.000 adalah merek Tiongkok. Ini berarti bahwa mobil Tiongkok telah menguasai lebih dari 60% pasar Rusia. Untuk tujuan ini, guna lebih mempromosikan pengembangan kendaraan listrik Tiongkok di wilayah setempat, Rusia juga secara aktif mengundang perusahaan otomotif Tiongkok untuk mendirikan pabrik di wilayahnya. Di satu sisi, Rusia dapat mengandalkan produsen mobil Tiongkok untuk mengisi kesenjangan di pasar dan membantu menstabilkan industri otomotif dalam negeri. Di sisi lain, mereka juga berharap bahwa produsen mobil Tiongkok tidak hanya akan menggunakan Rusia sebagai pasar untuk membuang barang, tetapi juga melangkah lebih jauh dan membawa teknologi serta kapasitas produksi ke daerah setempat untuk meningkatkan tingkat keseluruhan industri mobil Rusia. Dilihat dari tren kerjasama Tiongkok-Rusia saat ini, meskipun Uni Eropa telah menyulitkan kendaraan listrik Tiongkok untuk memasuki pasar Eropa, tetapi dari perspektif lain, hal ini justru mendorong perluasan kendaraan listrik Tiongkok di pasar lain, terutama di Rusia, di mana pangsa pasar mereka telah meningkat secara drastis. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Kami mengajak Anda untuk berbagi pendapat di bagian komentar di bawah ini. Jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.